Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman semua, di sini saya akan sharing terkait dengan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ya, di mana di sini materi ini, video presentasi ini saya sampaikan sebagai salah satu tugas dalam kegiatan pekerti yang saya ikuti, yaitu materi dari Dr. Syihabuddin Said, MSI. Ya, dalam video ini nanti kita akan sedikit belajar bersama tentang bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan dan bagaimana sih untuk kita memberikan motivasi belajar bagi peserta didik. Oke, di dalam tujuan umum dari topik materi ini, ya diharapkan peserta workshop pekerti itu mampu yang pertama adalah memahami dan mengembangkan tentang strategi pembelajaran, dan yang kedua adalah memotivasi diri serta mahasiswa untuk tetap terus belajar. Sedangkan untuk tujuan khususnya sendiri, yang pertama itu adalah menjelaskan tentang strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, serta menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Untuk definisinya sendiri, yang pertama adalah terkait dengan pengertian dari strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari gagasan, kemudian perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk konsep yang kedua, yaitu definisi tentang pembelajaran, ya ini sudah dijelaskan dari pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pembelajaran sendiri itu adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berubah pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melogiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, kemudian mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ya, hal ini dikemukakan oleh Etin Solihatin tahun 2012. Nah, untuk pentingnya strategi pembelajaran, ya, kenapa sih strategi pembelajaran itu perlu diperhatikan ya oleh dosen atau oleh pendidik? Ya, yang pertama kita lihat ya bahwa pendidikan itu merupakan suatu sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan itu akan berimplikasi atau akan berefek pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis itu akan dapat membawa keberhasilan suatu bangsa. Ya, jadi suatu bangsa itu bisa berhasil atau tidak itu dilihat dari pendidikannya. Ya, bagaimana pendidikannya itu dapat berkembang, kemudian dapat menciptakan atau dapat menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas. Kemudian kita lihat juga pada dunia pendidikan itu hendaknya dapat memerhatikan unsur-unsur dalam pendidikan. Antara lain adalah peserta didik, kemudian pendidik, ya software di sini karena di sini software ini sangat penting untuk membantu atau sebagai bagian ya dalam proses pendidikan, kemudian manajemen sarana dan prasarana. Ya, ini aset ini yang diperlukan dalam pendidikan itu adalah sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas itu dapat berupa dari mahasiswa, kemudian masyarakat maupun dari pendidik atau dosen. Pentingnya strategi pembelajaran itu yang pertama dapat memberikan rumusan, acuan kegiatan pembelajaran, kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat peserta didik,
serta memotivasi, mendorong, menggerakkan, ataupun membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk menjadi lebih baik. Untuk macam-macam strategi pembelajaran, ya kita perlu memahami dulu tentang apa jenis atau macam dari strategi pembelajaran. Ya, yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Ya, proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ya, jadi strategi ini dapat dilakukan ketika dalam proses diskusi. Ya, artinya diharapkan ada suatu kegiatan proses berpikir yang kritis ya dalam mencari suatu masalah. Kemudian yang strategi yang kedua adalah pembelajaran ekspositoris atau SPE. Ya, ini merupakan strategi yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan, baik secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena di dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa hanya tinggal menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur. Jadi ini dosen sudah siap nih terkait dengan materinya, ya, kelengkapan dari proses pembelajarannya. Nanti mahasiswa itu hanya menyimak atau mencerna apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, ada SPBM. Ini merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran serta menonjolkan pada proses pemecahan masalah secara ilmiah. Ini biasanya didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat membebaskan apa namanya, yang dapat membebaskan asumsi ya bahwa belajar itu adalah suatu proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian strategi yang keempat itu ada strategi pembelajaran kooperatif. Ya, di sini dijelaskan ya bahwa jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan dari tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif itu menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward ya jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Ya. Kemudian strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Ini di dalam kegiatan ini ya lebih mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan itu dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman. Ya, jadi lebih banyak ke diskusi terkait dengan pengalaman mahasiswa. Kemudian agar strategi pembelajaran ini ditetapkan pada dosen dapat berjalan secara maksimal, maka penting bagi pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana ya yang ada. Misalnya perpustakaan, kemudian renovasi kelas, artinya bagaimana di situ kelas itu dapat dimodifikasi senyaman mungkin ya sehingga dosen ataupun mahasiswa yang sedang melakukan proses belajar mengajar itu dapat mempunyai kenyamanan dan dapat mencerna proses atau mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, untuk karakteristik dari proses pembelajaran, ya, kita lihat di sini
proses pembelajaran itu harapannya adalah dapat berjalan secara interaktif, ya, artinya antara dosen dan mahasiswa itu dapat melakukan komunikasi dua arah, ya. Kemudian inspiratif artinya membawa inspirasi baik kepada mahasiswa atau peserta didik, ya, baik itu dari topik materi yang disampaikan, kemudian bagaimana di situ apa namanya proses belajar atau dosen di situ yang memberikan apa namanya pembelajaran itu juga sangat menarik, ya. Jadi banyak di sini proses inspiratif atau yang dapat memberikan inspirasi pada mahasiswa dari berbagai aspek, ya. Kemudian proses pembelajaran itu juga diharapkan dapat menyenangkan, artinya bagaimana kita membangun proses pembelajaran itu yang membuat mahasiswa itu happy, senang, ya. Ketika mahasiswa itu dalam situasi yang senang, maka dapat menerima apa namanya materi dengan baik. Menantang, ya, menantang di sini bukan artinya kita memberikan apa namanya teka-teki dan lain sebagainya. Wah, ini apa namanya saya tertantang nih untuk itu. Tapi bagaimana di situ kita membuat trik dalam proses pembelajaran itu yang harapannya mahasiswa itu selalu penasaran terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, ya. Di sini kita lihat untuk memberikan motivasi peserta didik untuk aktif itu dapat dilakukan dengan berbagai cara di sini nanti, ya. Bisa dari komunikasinya, ya, yang kita gunakan, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, sehingga terjadi proses diskusi, ya, antara dosen dan mahasiswa. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik atau psikologis peserta didik, ya. Jadi karena kita di sini konteksnya adalah kita mengajar mahasiswa yang sudah memasuki masa dewasa awal, jadi kita bisa gunakan metode pembelajaran orang dewasa. Artinya tetap kita berikan kebebasan mahasiswa untuk berkreasi di situ, ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian di dalam pembelajaran, ya, itu kita kenal ada beberapa apa namanya aspek. Yang pertama adalah pendekatan dari proses pembelajaran. Ya, ini adalah sebuah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya di sini, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik itu harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Kemudian yang kedua, ada model pembelajaran. Ini adalah sebuah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik, ya, atau berupa sintaks. Kemudian contohnya di sini ada ada model pembelajaran kooperatif. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran. Ya, ini adalah sebuah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Ya, metode ini adalah sebuah cara bagaimana pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk yang nyata. Contohnya bisa berupa metode pembelajaran dengan pengamatan, dengan eksperimen, atau boleh dengan metode ceramah. Kemudian ada teknik. Ya, teknik pembelajaran ini adalah sebuah cara bagaimana pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Ya, contohnya ada teknik presentasi kelompok, ya. Kemudian di teknik pembelajaran ini juga kita bisa kenal dengan istilah gaya mengajar, bagaimana dosen itu melakukan atau melaksanakan metode atau teknik tertentu. Taktik ya. Contohnya misalnya siang hari itu guru mengajar dengan ceramah
dan penuh humor. Artinya kita lihat atau kita sesuaikan dengan situasi. Karena kalau misalnya contohnya saja kita uh, memberikan perkuliahan di siang hari, ya, apalagi di sini biasanya mahasiswa baru selesai makan siang. Nah, itu waktu waktu yang genting, artinya mahasiswa bisa jadi mengantuk. Nah, bagaimana di situ kita memodifikasi agar perkuliahan tersebut tidak membosankan atau tidak membuat ngantuk mahasiswa. Nah, kita bisa lihat ini ada beberapa gambar terkait dengan proses pembelajaran, ya. Ada gambar satu di sini. Ya, ini mahasiswanya penuh dengan perhatian nih. Nah, ini bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang seperti ini, ya. Ini ada contoh kegiatan diskusi kelompok yang menarik, ya. Ada di sini contoh apa namanya? Gambar dari proses perkuliahan di mana ada mahasiswa yang tertidur, ya. Nah, ini bagaimana kita menerapkan dari proses pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar mengajar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam sebuah teori, ya ini menurut Bloom dan Kurzweil, ini menjelaskan bahwa dalam belajar, mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah. Ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya. Di dalam ranah kognitif itu ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu dengan cara mengingat dan menghafal. Kemudian ada pemahaman, yaitu menginterpretasikan. Ada aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Ada analisis, ya, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan suatu konsep tertentu. Ada sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian dari konsep menjadi satu konsep utuh, dan ada proses evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Oke. Nah, ini kemudian kita lanjut ke uh, tingkatan di ranah afektif, yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada pengenalan, yaitu ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Kemudian yang kedua merespon, aktif berpartisipasi. Yang ketiga adalah penghargaan, yaitu menerima nilai-nilai, ya, setia. Kemudian pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan yang kelima adalah pengalaman untuk menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Ya, ya, demikian apa namanya sedikit penjelasan terkait dengan proses pembelajaran, ya, ada model di sini yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan materi yang uh, saya sampaikan, ya, berdasarkan uh, materi dari pelatihan pekerti, mudah-mudahan dapat menambah sedikit informasi bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.